Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Kajian yang akan kita kaji pada hari ini adalah tentang dakwah periode Madinah. Di dakwah Rasulullah di periode Madinah. Kita lihat peta konsep anak-anak sekalian. Pertama, dari perkembangan dakwah Nabi Muhammad di periode Madinah itu, diantaranya kita kaji adalah apa faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Benar. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Islam di Madinah. Yang keempat, anak-anak sekalian, adalah tentang faktor-faktor keberhasilan apa saja Fatu Mekah tahun 9 Hijrah itu. Dan yang kelima, kita akan bahas tentang wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, anak-anak sekalian, tentu dilihat dari materi intinya, diantaranya Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa orang saja. Mereka masih tetap pada kemusyrikannya dan selalu mengganggu jalannya dakwah Islam dengan beragam cara. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Kota Mekah pada saat itu, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat pernah dicoba untuk berhijrah, dan ternyata Yathrib atau Madinah, yang kita kenal Madinah, merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam. Itulah materi inti yang akan dikaji mengenai dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, pertanyaannya sekarang, yang kita kaji adalah faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu. Di mana Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yathrib, Madinah, pada tanggal 16 Rabiul Awal, bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Sehingga di desa Kuba, kita tahu, selama 4 hari, beliau singgah di kota Kuba, di desa Kuba, dan mendirikan masjid. Jadi program pertama hijrah Nabi ke Madinah itu adalah mendirikan markas pergerakan, markas peradaban, yaitu masjid. Masjid itu dibangun di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Dikenal dengan Masjid Kuba sekarang. Jadi kalau kalian haji atau umroh, itu biasanya kita ziarah ke Masjid Kuba. Dalam Al-Quran, anak-anak sekalian, disebut juga Masjid Taqwa. Jadi Masjid Kuba itu nama lainnya Masjid Taqwa, dan merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yathrib, maka kota Yathrib diubah namanya dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya kota yang bercahaya, atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah, Madinatun Nabi. Selanjutnya anak-anak sekalian, di kota Madinah terdapat 2 golongan masyarakat, yaitu yang berasal dari sebelah utara di utara, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yang kedua adalah yang berasal dari selatan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kita tahu mereka sering bermusuhan satu dengan lainnya. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari kaum suku Khazraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Al-Aqabah.
Nah, pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad SAW dibuatlah perjanjian wanita atau dikenal juga dengan Aqobah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita. Kenapa? Karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita yang bernama Afra. Gitu. Jadi Afra ikut dalam perjanjian itu, maka Afra seorang perempuan, maka perjanjian di Aqobah pertama itu disebut juga perjanjian wanita. Nah, sekarang apa isi perjanjian Aqobah pertama? Anak-anak sekalian, itu diantaranya adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah. Jadi sebuah perjanjian. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Ketiga, kami tidak akan berzina. Keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup tertib dari perjanjian yang pertama ini. Anak sekalian, pada tahun ke-13 masa kenabian, Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk sengaja menemui Rasul dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia pindah ke Madinah. Jadi di masa sulit, terjepit, dan termarginalkan di Mekah, ada 73 orang dari penduduk Madinah itu berkunjung ke Mekah dan menemui Rasul dan meminta agar Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pindah ke Madinah. Dan itu disetujui. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Mereka kemudian berjanji akan membela Rasul, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasul dari serangan musuh. Di Baiat Aqobah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam dan dapat tersebar di seluruh penjuru negeri. Nah, apa yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam? Sedangkan kita ketahui ketika suku Quraisy menolak, di Taif juga Nabi dilempari, tapi orang Madinah itu mudah menerima agama Islam. Itu faktornya apa? Satu, anak sekalian, bangsa Arab Yasrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan. Karena mereka sering mendengar tentang Allah, tentang wahyu, tentang alam kubur, hari berbangkit, surga dan neraka, dan lain-lain. Yang kedua, itu sering terjadi peperangan di antara penduduk Yasrib, menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Maka berharap Nabi itu Islam dengan Islamnya itu mewarnai Madinah. Yang ketiga, anak-anak sekalian, penduduk Yasrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu menjadi perekat suku-suku yang saling bermusuhan. Madinah, anak-anak sekalian, tempat berlindung yang aman bagi umat Islam. Proses hijrah kaum muslimin ke Madinah tidaklah mudah, sebab kaum Quraisy terus bertekad menghalangi mereka berhijrah. Maka kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi menghindari kerajaan kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya umat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menunjukkan keberanian. Umar seorang pemberani dan siap menghadapi tantangan. Bahkan ia membawa pedang dan juga membawa panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah dan bertawaf di sana. Jadi ada kekhususan kalau Umar. Kemudian dia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda
atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku karena aku akan berhijrah. Begitu hebatnya dan diplomatis. Kemudian ia pergi Umar ini dan tidak seorang pun yang berani merintanginya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia meminta kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah. Namun beliau menjawab, jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah memberimu teman untuk berhijrah. Kaum Quraisy berkumpul guna memusyawarahkan dan mereka bersepakat akhirnya untuk membunuh Rasulullah SAW ketika mereka mendengar bahwa Nabi itu akan berhijrah ke Madinah. Bahkan Abu Jahal berkata, menurut pendapatku, kita beri sebilah pedang kepada pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita, lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak sehingga darahnya terpisah-pisah, maksudnya darahnya keluar, dan dari beberapa kabilah dan Bani Hasyim tidak kuasa untuk memusuhi semuanya. Jadi begitu keji Abu Lahab, Abu Jahal untuk mengganjal dan merintangi hijrah Nabi ke Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, memberitahu nabinya yang mulia akan adanya persekongkolan jahat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, memberi kabar aksi jahat kaum kafir Quraisy dan bersepakat untuk melakukan hijrah. Nah, tentu kalian nanti membuat bahan-bahan yang sudah Ustaz sampaikan. Silakan kalian membuat catatan penting atau buatlah satu makalah dan kalian tulis dalam bentuk Word maupun PDF. Judulnya Perjalanan Sejarah Hijrah Nabi dan kaum muslimin ke Madinah. Lalu kalau sudah selesai, kalian kirim ke email Yankee Bravo Whiskey India _BS@yahoo.com atau dibaca dengan kalimat lain YB1BWI _BS dengan huruf kecil ya @yahoo.com. Itulah anak-anakku sekalian bahasan pada hari ini. Sekali lagi tetap jaga kondisi, jaga keikhlasan, dan mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.